Pak Romo, Bapak Ibu, teman-teman semua, Shalom. Apa kabar? Yes, yes, yes. Ya. Baik, giliran saya yang memberi satu permenungan pada sore hari ini. Ya. Ada peribahasa yang berkata, nomen est omen. Ya, apa itu? Ada yang tahu? Romo Liong nih jagonya biasanya ya. Nomen est omen, apa tuh Romo? Nama adalah tanda, ya Romo ya. Nama adalah doa, ya bahasa Latin tuh ya. Ya, nomen est omen, bahasa Latin, biar keren dikit lah. Ya. Nama adalah tanda, ya. Nama pemberian orang tua pada kita itu bukan sembarang nama. Ya. Saya nggak tahu, Romo Edi Jelahu, ya. Apa artinya Romo Edi Jelahu? Jelahu itu tidak ada artinya, tapi tidak. yang arti itu bagian belakang itu. Oh iya. Mai gahoaku. Oh, Mai gahoaku. Mai gahoaku itu bahasa Manggarai artinya mari ini aku. Mari ini aku. Ya. Wih, terus Edi apa Romo Edi? Itu dari Fredericus diambil cukup 3 hurufnya menjadi Edi. Oh, Fredericus, ya. Mai gohaku itu yang ngeri ya Romo ya. Wah, kalau Romo Hari Liong, apa mau artinya mau Hari Liong? Kalau nama Indonesia nggak ada artinya. Oh nggak ada artinya. Tapi nama Cina saya ada artinya. Apa tuh mau? Lim Yu Hok. Lim Yu Hok. Ya itu. Lim itu marga, Yu Hok itu ada kata hok itu hoki. Hok, bukan ya. cuma hoki tapi berkat. Oh iya. Anugerah. Anugerah. Jadi manusia yang selalu dapat berkat. Makanya geblek-geblek ini gue dapat berkat terus. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Romo Edi dan Romo Ari Liong. Ya. Ya. Nah, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri ya. Nama pemberian orang tua untuk kita apa ya? Terutama teman-teman di sini. Udah tahu nama masing-masing artinya apa? Kalau belum tahu habis ini nanya ya orang tua ya. Nama saya apa ya? Saya juga ya, Pius Nofrin Arimurti ya. Pius itu Santo Pius 10 dari Pius 10 ya. Artinya saleh, ya soleh. Ya, anak soleh ya. Lalu Nofrin ya seperti udah jelas ya dengan ketika nama itu ya. November ya. Ya kira Januari ya. Tadinya pengen ngomong gitu sih ya. Lahirnya jelas lahirnya bulan November ya tanggal 3 November. Waktu itu lagi hujan. Rain ya. Jadi November rain. Novrain ya. Masuk. Bukannya hujan, banjir. Jadi November rain ya. Saya lahir November pas hujan. Kan biasanya November bulan hujan-hujan ya. Lalu Arimurti dewa ya, dewa Tuhan. Ya. Jadi pemberian Tuhan di bulan November supaya nantinya pemberian Tuhan bulan November ini penuh dengan hujan. Ya, hujan berkat. Ya, dan juga menjadi anak yang soleh. Ya. Jadi itu harapan orang tua untuk kita. Dan pastinya saya percaya yakin masing-masing dari kita punya arti nama masing-masing. Ya, sebagai doa dari orang tua untuk anaknya, ya harapan nantinya besar, semoga ini, semoga itu, semoga dilimpahi berkat, dilimpahi kemujuran, kesehatan dan sebagainya. Ya. Saya nggak tahu Rocky Pascadena itu nama asli atau udah buatan ya nama asli mau asli. Oh asli itu ya. Asli. Oh bukan nama panggung ya. Enggak. Emang Kan ya. ada nama barunya. Oh Apa iya. mau? Rocky Iskariot. Iskariot. Ya. Ya. Nah, kenapa saya mulai dengan itu? Karena hari ini tema kita adalah nama ya. Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Ya. Nama ini emang sering ya muncul dalam kitab suci. Di perjanjian lama muncul di kitab Yesaya ya Immanuel. Ya. Saat itu bangsa Israel sedang terpuruk, ya, jatuh, dihajar oleh bangsa lain. Kita bisa bayangkan Israel saat itu seperti Ukraina sekarang, ya, sedang dihajar habis-habisan, ya, oleh Rusia. Nah di situ kemudian Nabi Yesaya berkata, kamu jangan takut, kita tetap maju terus karena Allah kita Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ya. Maka kata-kata itu diucapkan ketika mereka sedang terpuruk, sedang jatuh, tidak ada harapan. Allah beserta dengan kita.
maju terus. Ya. Nah, kata Immanuel muncul lagi kemudian di Perjanjian Baru ya, di Injil Matius ya, Immanuel ya. Engkau memberi nama dia Immanuel, Allah menyertai kita. Muncul pada saat kabar gembira. Lahir seorang penyelamat, Yesus Kristus. Ya, yang menjadi tanda konkret untuk kita semua bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai kita. Ya. Mulai dari awal penciptaan, ya, lalu kemudian lahirlah Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kita yang akan mengantar kita pada akhir zaman. Maka penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Dari awal saat ini, ya, kita detik ini, ya, dan juga hingga akhir masa. Ya, ini yang menjadi janji Tuhan untuk kita semua, Immanuel, Allah yang beserta kita. Lalu apa wujudnya penyertaan Tuhan itu? Ya, macam-macam. Ya, salah satunya adalah kisah Yusuf yang tadi udah dibahas oleh Romo Leong dengan sangat bagus. Ya, Yusuf yang tidak pernah mengira ya harus kejadiannya seperti ini. Lalu kemudian, oke Tuhan, saya menerima panggilan ini. Begitu juga Bunda Maria. Nah, itu yang saya temukan dari web, ya katanya. Ya. Bunda Maria juga seperti itu, ya bayangkan ya. Umur 16-17 tahun saat itu perkiraannya Bunda Maria. Berarti usia SMA. Ya. Tiba-tiba dapat mimpi, besoknya rahimnya mengandung bayi. Ya. Bisa bayangkan ya teman-teman muda di sini ya. Kalau nanti malam tiba-tiba dapat mimpi ya. Besok di perut kamu akan ada cabang bayi. Wow, amazing ya. Pasti bakal shock, bakal kagetnya setengah mati, khawatir, takut ya. Gak kebayang ya Bunda Maria perasaannya seperti apa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bunda Maria sampai pada titik, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Nah ini ya, mereka berdua emang teladan kita, teladan. Mereka berdua orang suci, mereka sama seperti kita manusia. Ya. Tetapi mereka sampai menjadi orang suci, menuju pada kekudusan, salah satunya adalah pilihan untuk berkata ya pada kehendak Tuhan. Yusuf berkata ya, saya jalan Tuhan. Ya. Maria juga berkata seperti itu, ya Tuhan, saya mau ikut. Ya. Maka perayaan Natal itu selalu mengandung keajaiban, mukjizat, ya, mengandung magic of Christmas, ya, seperti konser kemarin itu, ya. Magic of Christmas, selalu ada keajaiban, mukjizat dalam perayaan Natal. Yang terbesar apa? Magicnya, Allah yang menjadi manusia. Wah, ini magic terbesar. Ya. Allah yang nggak kelihatan itu, yang maha besar, maha mulia, hadir menjadi daging, menjadi manusia, makan, minum, bernafas, ya, ngomong. Ya. Jadi gambaran Allah yang begitu agung lahir pada diri Yesus Kristus. Jadi kita bisa mengenal. Ya. Nah ini mungkin sulit dipahami orang, Allah kok jadi manusia. Ya. Tapi justru disitulah keluhuran iman kita. Ya. Allah yang mau terlibat, Allah yang menjadi seperti kita, mengalami sama-sama kecewa, marah, ditinggalkan sama murid-murid, disuruh berdoa malah tidur, ya murid-muridnya, ya. Mengalami perasaan-perasaan kita sama persis, ya. Perasaan takut ketika harus akhirnya besoknya dia tahu akan wafat di kayu salib. Itu magic pertama. Ya, magic kedua adalah Maria dan Yusuf, teladan keluarga kudus untuk kita. Ya. Lalu yang ketiga adalah sukacita, ya itu magic dari Christmas. Ya. Kekhawatiran semua dihapus menjadi sukacita. Ya. Maka pertanyaan untuk kita semua, ya perayaan Natal ini kira-kira apa yang bisa kita renungkan bersama, ya. Kiranya keajaiban Natal, ya magic of Christmas ini juga kita patut syukuri dalam hidup kita masing-masing. Ya. Keajaiban itu tidak perlu yang besar-besar, magic itu nggak perlu yang besar-besar, mulai dari yang kecil-kecil, ya, mulai dari misalnya magic jar,
Ya. Saya bersyukur ya, ternyata ada yang ketawa juga. Ya, mulai dari yang kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu yang besar-besar ya, mulai dari ketok magic kata Mas Budi. Ya, pengalaman keajaiban, mari kita sama-sama lihat lagi ya. Keajaiban apa yang pernah terjadi dalam hidupku. Ya, mungkin saya pernah disembuhkan dari penyakit. Saya pernah diselamatkan dari kecelakaan. Ya. Saya pernah mendapat tiba-tiba rejeki yang berlimpah. Ya. Nah kira-kira pengalaman itu yang kita hidupkan lagi dalam hidup kita. Ya. Ingatan akan magic itu, ingatan akan keajaiban, mukjizat yang pernah terjadi dalam hidup kita, kiranya menjadi satu spirit ya bagi kita, bahwa dalam situasi terpuruk kita ingat lagi waktu itu kita pernah ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Ya. Saya juga pernah ya dalam pengalaman sakit COVID saat itu ya, 2021 saya kena ya. Jadi setelah Romo Liong, Romo Yus, kemudian saya ya bulan Januari kena waktu itu ya. Waktu itu belum vaksin, masih awal-awal banget ya. Lalu salah satu pengalaman yang mengerikan ya saat itu ya, kan menghadapi COVID belum seperti sekarang ya, masih dianggap penyakit yang gitu ya, ngeri gitu ya. Salah satu hal yang membuat saya khawatir adalah ketika kekentalan darah ya. Istilah medisnya kan dedimer ya. Dedimer itu kan harusnya rendah ya. Kayaknya maksimal 500 dia harusnya ya. Waktu itu dedimer saya puluhan ribu ya. Jadi saya harus disuntik tiap hari. Pagi disuntik di perut ya kiri, terus sore kanan ya. Terus kiri kanan ya, sampai bingung ya. Udah banyak tusukan ya. Supaya menurunkan kekentalan itu ya, dedimer itu ya. Lalu hal yang membuat saya khawatir juga susternya ya. Suster itu berkata, "Romo, kita berdoa ya Romo." "Iya suster, kita berdoa. Karena ini dedimer ini yang biasanya bikin mati." Waduh suster, ngomongnya nggak disaring lagi. Orang lagi khawatir ya, dihibur gitu. Tapi ya itu kan suara kebenaran ya, maksudnya supaya tahu situasinya seperti apa gitu ya. Tapi ya saya ngeri-ngeri sedap juga dibilang, wah ini yang bikin mati ya. Lalu saya googling, ternyata benar ya. Karena kalau darahnya kental bisa kemana-mana ya, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, bisa kemana-mana ya. Lalu saya memutuskan berhenti googling setelah itu ya, udah saya taruh, saya nggak berani lagi. Karena beritanya semakin banyak yang negatif. Akhirnya saya nggak pernah buka-buka lagi. Saya cuma nonton TV ya. Nonton TV juga berita COVID. Jadi ya itu yang saya alami. Tapi kemudian setelah hari ke-8, hari ke-9, nah itu pengalaman akan miracle itu, akan magic itu ya. Perlahan turun. Ya. Akhirnya stabil. Wah itu saya mengalami benar-benar ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Pengalaman Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyertai saya. Ya. Walaupun Romo, ya saya jujur ya, takut mati juga ya. Buat berpikir ya saat itu wah habis nih kalau naik-naik terus ya habis sudah nih ya. Tapi ternyata di hari ke-9 trennya terus turun ya. Akhirnya di hari ke-14 dinyatakan negatif dan juga dedimer saya sudah normal ya, sekitar 480 ya. Masih ambang atas tapi udah masuk di normal. Nah itu Bapak Ibu sedikit pengalaman yang terjadi. Mari kita sama-sama lihat lagi ya kira-kira pengalaman keajaiban yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingat lagi pasti itu akan meneguhkan kita. Tuhan Yesus terima kasih sudah berkarya buat hidupku, ya memberikan kekuatan, memberikan penyertaan, ya. Dan saya percaya bahwa Engkau akan selalu besertaku dalam setiap perjalanan, setiap peziarahan hidupku. Amin.